Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Tentunya kabar baik untuk kalian semua. Alhamdulillah. Pagi ini Ibu Nur dan Ibu Lina juga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, untuk minggu ini tema kita adalah lingkunganku. Subtema kita adalah peralatan rumah. Anak-anakku sekalian, sebagaimana kita sudah tahu bahwa rumah adalah tempat tinggal kita, di mana kita bisa bernaung dari panas dan hujan, ya. Jadi disitulah rumah merupakan tempat perlindungan kita yang aman dari hujan, dari panas, dan dari gangguan-gangguan kejahatan di luar, ya. Jadi untuk itu anak-anak, kalau bundanya atau ayahnya berpesan untuk di rumah harus diikuti, karena rumah adalah termasuk juga tempat yang aman untuk berlindung kita dan keluarga. Nah, fungsi daripada rumah adalah tempat kita berlindung, ya, berlindung dari panas dan hujan. Kemudian tempat juga berkumpul dengan keluarga. Juga rumah adalah tempat peristirahatan kita, dan anak-anak harus selalu menjaga kebersihan rumah, kemudian kenyamanan rumah, karena kalau kita menjaga kebersihan, kenyamanan rumah, insya Allah kita akan betah dan akan senang tinggal di rumah. Tempat tidur, nah, membersihkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur juga salah satu cara atau kegiatan untuk membuat rumah kita menjadi bersih dan nyaman, ya. Itu adalah fungsi rumah. Selain itu, Ibu juga akan menjelaskan tentang perilaku kita yang terpuji atau boleh dikatakan yang baik yang harus anak-anak terapkan, yaitu menghargai teman, ya, menghargai teman. Karena kita berbicara lingkungan, lingkungan berarti bukan kita diri sendiri saja. Lingkungan berarti termasuk kita dengan teman, dengan keluarga, dengan yang di keluar dengan orang-orang yang berada di lingkungan rumah kita. Itu adalah lingkungan. Anak-anak harus menerapkan bahwa kita harus menghormati orang lain, ya, baik orang tua, baik teman, baik guru maupun saudara, ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah tidak mengolok-olok teman atau tidak mengolok-olok orang lain, ya. Oke, untuk kegiatannya adalah ke-1 di halaman 1. Di halaman 1 itu anak-anak tugasnya adalah menebalkan kegiatan yang di rumah, ya. Oke, nih kegiatan di rumah, ya. Kegiatan di rumah, siap. Meme sedang apa ini, Meme? Ya, Meme merapikan kasur, ya. Oke, ikutin. Meme merapikan kasur. Anak-anak bisa merapikan kasur di rumah kalau sudah tidur? Bisa, alhamdulillah. Yang kemudian ada di sebelahnya, Noni menyapu kamar. Nah, Noni sedang menyapu kamar. Ini adalah kegiatan untuk menjaga kebersihan rumah. Termasuk juga nih kegiatan ketiga, namanya Riki. Riki terbiasa bangun pagi, ya. Meme merapikan kasur, Noni menyapu kamar, Riki terbiasa bangun pagi. Nah, ini adalah 3 kegiatan yang kita bisa lakukan di setiap hari, anak, ya. Tasnya ada di bawah 3 kegiatan ini, di sampingnya ada tulisan yang masih samar-samar. Tugas anak-anak menebalkan tulisan tersebut menjadi tulisan yang terlihat atau sempurna. Tugas anak-anak menebalkan tulisan yang sesuai dengan kegiatannya. Yang ketiga kegiatan ini, ya, harusnya dilakukan di ruangan mana? Apakah di kamar mandi atau di kamar tidur? Nah, kalau sudah memilih, ditebalkan, ya, pintar, ya. Ditebalkan, tidak dua-duanya, ini kamar mandi dan kamar tidur ditebalkannya, tetapi salah satu yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya adalah di halaman 2. Di halaman 2 yaitu menghubungkan
tulisan dengan kegiatan setiap hari ya, kegiatan kita di dalam rumah. Di sini ada tulisan kamar mandi, tapi belum sempurna. Yang mana jadi buku nama-nama kegiatan ini? Kegiatan yang pertama yaitu makan. Nah, ada dia anak perempuan sedang makan. Yang kedua, sedang menonton televisi. Yang ketiga, anak sedang mandi. Yang keempat, ibu memasak di dapur. Yang kelima, mau bangun tidur. Beberapa kegiatan. Ada 5 kegiatan. Di sini di sebelah kirinya tulisan yang belum sempurna kegiatan, yaitu seperti kamar mandi. Yang kedua, kamar tidur. Yang ketiga, ruang keluarga. Yang keempat, ruang makan. Yang kelima, dapur. Setelah itu dihubungkan kegiatan dan tempat melakukan kegiatan. Ya, paham anak-anak? Iya, oke ya. Ya, jadi hurufnya itu dilengkapi. Yang tidak ada hurufnya itu dilengkapi. Dan kegiatan berikutnya adalah menuliskan huruf A, B, dan C. Ya. Nah, kemarin Ibu lihat di tugas anak-anak itu menebalkannya sudah bagus-bagus. Nah, ini kita coba meniru, menuliskan ya. Ibu Lina sudah tuliskan huruf A, B, C. A-nya 2 baris, B-nya 2 baris, C-nya 3 baris. Tugas anak-anak menirukan, melanjutkan tulisannya di kotak yang masih kosong. Di bawahnya nih tidak usah ditulis, ini untuk jedanya. Jadi tak lanjutkan aja. A, B, C, ya. Oke? Pinter. Oke. Ini tulisan A, B, C. Oke, nih untuk menuliskan huruf A, B, C yaitu di buku petak sedang ya. Tugas berikutnya adalah di halaman 6. Pada halaman 6 ini anak-anak diminta praktek membuat bentuk rumah dari kertas, yaitu kertasnya bernama kertas origami. Ibu guru sudah kasih nanti per anak 2 lembar ya. Kita pegang kertas origami, luruskan, kita bagi 2 dengan garis tengah yang sama besar. Oke. Setelah itu anak-anak buka, ada lipatan di tengah. Ketika ada lipatan di tengah, temukan dari ujungnya itu menjadi lipatan yang lebih kecil lagi ya. Oke, dilipat dari kanan dan dari kirinya menjadi 2 lipatan. Kalau dihitung itu kotaknya ada 4, coba dibuka ya. Ada garis dengan bagi 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita tutup kembali ya. Oke, sudah. Ketika sudah seperti ini, anak-anak lipat atasnya ke bawah ya, kira-kira ya, kami berdiri dengan ya. Nah, lipat seperti itu, ini kira-kira dibagi menjadi 3 ya, 3. Jadi sisa masih 2 di bawah. Sudah? Kalau sudah, kita tarik bagian dalamnya keluar ya, bagian dalamnya keluar, sikunya dengan lurus mengikuti ya, luruskan, ujungnya diluruskan, dikeluarkan ya, menjadi ya, hasilnya menjadi seperti ini. Oke ya, Lina lagi nekuk, lanjut Bu. Hasilnya seperti ini ya, bisa dilihat. Ini atap rumahnya, yang ini rumahnya, tapi ini belum jelas betul di mana pintunya, ada jendelanya ya. Oke, ya itu ya. Nah, ini sudah jadi. Oke.
Setelah itu anak-anak beri tanda gambar pintu dan gambar jendela. Terserah sesuai dengan kreasi sendiri ya. Oke, pinter? Ya, ini adalah bentuk rumah. Setelah itu anak-anak tempel di buku majalah lingkunganku halaman 6. Nah, pasang di tengah-tengah. Ya, jangan lupa minta tuliskan tanggal sama bundanya di rumah waktu mengerjakannya nih. Bagus tidak? Oke, selain fungsi daripada rumah tadi yang sudah Ibu jelaskan, rumah juga mempunyai bagian-bagian atau peralatan-peralatan atau ruangan yang ada di dalam rumah. Tadi sudah disebutkan, yaitu di tulisan halaman 1, ruangan-ruangan yang ada di halaman 2, macam-macam ruangan yang ada di rumah itu ada kamar mandi. Ya, gunanya kamar mandi adalah untuk kita melakukan kegiatan pembersihan diri. Contohnya mandi, kemudian buang air kecil, buang air besar, mencuci baju, mencuci peralatan makan dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada ruang kamar. Apa itu ruang kamar? Ruang kamar adalah ruangan yang dipakai untuk kita beristirahat atau tidur. Kemudian ada ruang keluarga. Apa fungsinya ruang keluarga? Fungsinya ialah untuk berkumpul ketika keluarga dalam keadaan santai atau berkumpul keluarga dari mana-mana datang. Nah, kumpulnya di situ ya. Kemudian selanjutnya ruang makan. Ruang ini digunakan untuk keluarga ketika dalam keadaan kita mau makan bersama. Dan ada juga ruang dapur. Ruang dapur ruang di mana kita bisa tempat memasak, baik ibu kita atau ayah kita atau kita sendiri ya. Nah, itu namanya ruang dapur. Selain ruangan yang ini disebutkan juga ada ruangan-ruangan yang lain. Seperti ruang ruang gudang di mana ibu kita atau ayah kita tempat menaruh benda-benda yang dipergunakannya itu misalkan tidak keseharian tapi di tempatnya itu ditaruh di gudang. Atau ada juga ruang khusus untuk menerima tamu, namanya ruang tamu. Ada juga kalau yang punya mobil itu ada satu ruangan namanya ruangan garasi, enak ya. Nah, itu adalah ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Sedangkan bagian-bagian dari rumah adalah ada atap ya, Ibu naik di sini. Ada atap, ada pintu ya, kemudian ada jendelanya, ada kamarnya, ada ruangan yang tadi kita sebutkan. Nah, ini adalah contoh, ada gambar rumah-rumahan ya. Ini ada atapnya, ini atap, ada dindingnya ya, ada dindingnya, ada pintunya. Nah, yang ini ada jendelanya, ini satunya yang ada jendelanya ya. Nah, ini atap, dinding, pintu ya, pintu, ada lantainya juga ya, lantainya. Kemudian ada juga jendelanya. Kalau bagian ruang yang di dalam tadi sudah Ibu sebutkan nih, ada jendelanya. Kalau yang tahun lalu Bu Lina kita praktek bikin ini ya Bu ya, dengan anak-anak seru loh. Jadi ini berhubung anak-anaknya belajar di rumah, jadi kita belum bisa mempraktekkan membuat bentuk rumah dari stick es krim ya. Kita hanya membuat rumahnya itu dari kertas origami. Insya Allah kalau ada kesempatan di lain bisa disusulkan ya nak ya. Oke, itu adalah tentang fungsi rumah, ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah, kemudian peralatan rumah dan manfaat daripada rumah itu sendiri ya. Untuk kegiatan selanjutnya Ibu tugaskan anak-anak menyanyikan lagu Rumahku ya, supaya seru. Nyanyinya bersama ayah atau bundanya di rumah ya. Boleh ini, boleh ditemani oleh salah satunya, syukur-syukur kalau dua-duanya ya. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu Nur. Untuk lagu Rumahku nanti Ibu kirimkan voice-nya ya. Ibu Nur dan Ibu Lina banyak-banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan setiap pembelajaran yang kita lakukan di rumah ini tetap dalam keadaan semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.